dibilang perbedaan, ini kan perbedaan pendapat. Nggak ada syirik ya syirik, nggak ada perbedaan pendapat syirik. Orang nyembah kubur kok dibilang perbedaan pendapat? Syirik. Orang pakai jimat, perbedaan, nggak ada beda pendapat. Jimat syirik. Bab Nabi bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, jimat, tangkal syirik. Kita mengikuti jejak yang hak ini dimusuhi. Yang pertama kali tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis, laknatullah alaih. Nggak senang iblis. Dengan dakwah tauhid nggak senang iblis. Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, iblis nggak senang. Kemudian setelah itu iblis dia nggak mau sendiri. Dia mesti membisikkan kepada siapa? Wali-walinya. Maka sering ada kan disebutkan wali-wali syaitan. Karena ada dua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada wali Allah, ada wali apa? Setan, wali setan. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini nggak mau dia terima dakwah ini. Ini dakwah menyesatkan umat. Di mana menyesatkannya? Orang kita ngajak kepada tauhid kok, melarang orang berbuat syirik. Makhluk ini, semua makhluk ini nggak punya apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya seluruh makhluk. Siapapun dia orangnya, hatta Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran demikian. Yang bisa memberikan manfaat hanya satu, siapa? Hanya Allah. Nggak ada yang bisa mendatangkan bencana kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan bencana dan musibah kecuali hanya Allah. Wajib kita yakin sebagai orang beriman. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah ini dakwah yang benar, siratal mustaqim. Dituduh apa? Dituduh keras. Di mananya yang keras? Di mana yang keras? Ayatnya, Quran ini keras? Atau nabinya SAW? Nabi Muhammad SAW? Nabi yang paling sayang, justru Nabi terus yang malah menjelaskan kepada umat ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah yang paling hak. Dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah yang lurus, dakwah kasih sayang. Jadi jangan mau kita dibilang keras. Saya tanya dong, di mana kerasnya? Kalau suara saya keras, kalau saya pelan, nggak ada yang dengar dong suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang dengar suaranya. Harus keras supaya apa? Supaya orang dengar dakwah ini, supaya sampai dakwah ini kepada umat. Nabi SAW kalau khutbah keras, matanya merah Nabi SAW, supaya orang dengar dakwah ini. Isi dari Quran semuanya jelas benar. Al-Quran ini semuanya yang didakwakan Nabi semuanya benar. Kenapa dibilang keras? Kalau ini bukan bisikan syaitan, siapa lagi? Bisikan siapa lagi? Ini bisikan syaitan untuk menuduh apa? Dakwah yang hak ini dituduh dengan apa? Keras. Dakwah tauhid itu keras. Dakwah mengajak orang kepada sunnah, melarang bid'ah dikatakan keras. Jadi kita mau biarkan umat mengerjakan syirik? Kesian. Kita mau biarkan umat mengerjakan bid'ah? Ancamannya apa? Neraka. Syirik ambil neraka, bid'ah juga ancaman neraka. Yang bersabda Rasulullah SAW. Ini bukan main-main ini. Jadi orang ketika dia menuduh, kita tanya, kenapa untuk menuduh? Kenapa? Di mana alasan itu? Kalau dibilang perbedaan, ini kan perbedaan pendapat. Nggak ada syirik ya syirik, nggak ada perbedaan pendapat syirik. Orang nyembah kubur kok dibilang perbedaan pendapat? Syirik. Orang pakai jimat, perbedaan, nggak ada beda pendapat. Jimat syirik. Bab Nabi bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, jimat, tangkal syirik. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Kalau ada perbedaan pendapat, kata Allah apa? Allah telah menjelaskan solusinya ketika ada perbedaan pendapat. Di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu masalah agama, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah kemana? Al-Quran. Kembali kepada Rasul, kepada Sunnah. Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikan, fa in tanaza'tum fi syai'in,
farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu masalah agama, suatu kecil masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi di sini antum perhatikan, Allah menyuruh untuk kembalikan. Kalau ada perselisihan, kembalikan. Bukannya kemudian ribut, bukan pengajian dilarang. Pakai ini akal yang waras, pakai hati yang lapang. Kita umat Islam, ada masalah apa? Ayo kita diskusi, kita duduk. Yang mana yang hak kita wajib ikut, yang batil wajib kita tinggalkan. Ini dalil semua yang kita bawakan, dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kemudian orang ngaji dilarang, orang ngaji di demo, yang ke gereja nggak diapa-apakan. Ini kan kebodohan. Orang ke gereja, orang berbuat kesyirikan kepada Allah nggak dilarang. Giliran ngaji menyampaikan Quran dan Sunnah dilarang. Ini kan kebodohan, ketololan ini, penyesatan umat ini seperti ini. Kita nggak boleh dalam Islam seperti itu. Ini hak, ini kebenaran. Sebagai orang yang beriman, wajib mengimani kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, jangan kamu ragu tentang kebenaran ini. Jangan ragu. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti kesombongan. Ketika kita ikuti hawa nafsu, ikuti kesombongan, maka pasti sesat, pasti sesat.